Mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya. Teman-teman sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alifatan Sako, Julistiawan Tanau, Anaya, Alfa Saskia. Pernah mendengarkan temannya curhat? Membantu orang tua? Contoh, mendengarkan orang tua gimana? Pernah mendengar tentang apa dia baca? Putusin cowok. Ada yang membantu orang tua? Contoh, membantu orang tua? Memasak. Guru. Apa yang kalian menghormati untuk guru itu? Kayak apa? Bagaimana? Nah, kita akan belajar kali ini tentang berempati. Berempati, menghormati orang tua dan guru. Pertama itu berempati. Nah, pertama itu tadi apa sih itu berempati? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Lagi? Oke. Hari. Perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan peka terhadap perasaan orang lain. Membayangkan seandainya dia adalah aku, berarti mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Oke, benar sekali. Empati itu apa yang dijelaskan oleh Evan dan Haris. Nah, empati adalah perilaku seseorang atau kemampuan seseorang untuk memahami sikap maupun dia membayangkan bahwa dirinya berada di posisi tersebut. Nah, kenapa? Pak Guru, kenapa kita harus berempati? Ada yang tahu? Nah, berempati. Kenapa kita harus berempati? Karena di dalam Quran surah Al-Maidah. Nah, dalam surah ini, Quran surah Al-Maidah ayat 2 sudah dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam, nah di sini semua orang Islam kan? Nah, kita sebagai umat Islam diperintahkan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolonglah kamu dalam keburukan. Nah, barang siapa kalian membantu seseorang, maka Allah akan membantu kalian dalam kesusahan. Itu kenapa kita harus membantu atau harus berempati kepada seseorang. Itu kan alasannya. Nah, kita masuk kepada menghormati orang tua dan guru. Ada yang bisa dijelaskan menghormati orang tua atau kenapa kita harus menghormati orang tua dan kenapa kita harus menghormati guru? Ada yang bisa dijelaskan? Ada yang tahu kenapa kita harus menghormati orang tua? Siapakah orang yang paling dekat dengan orang sudah kaya? Tentu kedua orang tua, bukan? Mereka lah yang membawa kamu ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasa mereka besar sehingga kamu tidak akan mampu menghitung. Salah satu contohnya adalah ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Nah, benar yang dikatakan Pak Aris. Pertama itu orang tua itu ada dua, ibu, ayah. Kenapa kita harus menghormati keduanya? Pertama, ibu, dia yang telah melahirkan kita, dan ayah, dia yang telah menyekolahkan kita. Panas dan terik dia berjuang untuk mendapatkan uang untuk menyekolahkan adik-adik sekalian. Nah, itu kenapa kita harus menghormati orang tua.
Dan yang kedua, kenapa kita harus menghormati guru? Karena guru adalah orang tua kedua setelah orang tua ibu dan ayah di rumah. Itu adalah alasan. Dan juga itu sudah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran kita harus menghormati kedua orang tua dan juga guru. Yang dimana di dalam Al-Quran sudah dijelaskan Quran surah Al-Isra ayat 23. Nah, di Quran surah Al-Isra Allah sudah dijelaskan bahwa Rabbmu telah memerintahkanmu untuk jangan menyembah selain Dia dan berperilakulah baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya kepada ibu. Itu dia penjelasan tentang kenapa kita harus menghormati orang tua dan juga guru. Kita masuk kepada pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya tentang berempati, menghormati orang tua dan guru? Angkat tangan. Sekali. Kenapa kita harus memiliki sifat empati? Oke. Mengapa kita yang kedua, kecil depan. Bagaimana caranya menghormati orang tua yang telah meninggal? Kecil yang ketiga, ada yang bertanya? Oke, sama. Bagaimana caranya? Bagaimana? Yang pertama itu, mengapa kita harus memiliki sikap empati? Nah, saya sudah dijelaskan tadi bahwa karena sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 bahwa kita harus tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Nah, berempati itu adalah cara kita untuk menolong seseorang dengan memposisikan diri bahwa kita berada dalam keadaan tersebut. Contoh, orang tersebut dalam kesusahan. Nah, kita akan saling curhat menyuruh. Kita akan saling curhat dan tugas kita untuk menolong orang tersebut agar hatinya itu tenang atau bahagia. Apa kita harus memiliki sikap empati? Sudah, Ali? Mengerti? Oke, yang kedua, bagaimana caranya menghormati orang tua yang sudah meninggal? Itu bagaimana cara menghormati orang tua yang sudah meninggal? Yang pertama itu yang paling umum, kita mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal. Itu cara menghormati yang paling utama, yaitu mendoakan kedua orang tua meninggal. Dan yang kedua itu kita harus mematuhi atau menjalankan orang tua. Itu adalah beberapa bagaimana cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Dan yang ketiga, sudah mengerti apa? Ya. Dan yang ketiga, bagaimana cara menghormati guru di dalam kelas? Umum terjadi adalah ketika guru masuk, kalian teman-teman atau kalian dalam kelas melakukan keributan secara bentuk perilaku yang buruk dalam atau tidak menghormati. Memberikan kesimpulan, ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran? Oke, Kak. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Ketika orang tua sudah meninggal, dalam menghormatinya adalah melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan sebaik diri. Oke, benar sekali. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan tentang Salma? Cara berbakti kepada orang guru antara lain dengan bersikap, rendah hati, sopan dan menghargai, melaksanakan nasihatnya, mengucapkan salam apabila dia jenguk, memperhatikan apa yang tadi ajar bicara sekilas, melaksanakan kerja. Oke, sebelum pembelajarannya ditutup, kita akan berdoa dulu. Ada yang ingin memimpin doa? Oke, Alif.